hari ini gue bakalan wawancarain pimpinan redaksi dari Media News Investigasi. Dengan siapa bang? AS Siska Pradita. AS Siska Pradita. Oke bang, saya mau nanya nih, awal mulanya sejarah news investigasi itu kayak gimana nih bang? Boleh ceritain bang? Media News Investigasi ini dulunya bukan news investigasi. Jadi berawal dulu saya mantan wartawan dari Pijar Jakarta. Pijar Jakarta. Ya, Oh. Pijar Jakarta di bawah naungan Bapak Pimpinan Mas Sani Manong, Sarjana Hukum. Dari beberapa tahun saya bergelut di bidang jurnalis, yang pada akhirnya saya mendirikan salah satu media yang berawal namanya Investigasi News. Investigasi News. Ya. Nah, Investigasi ini saya dirikan pada tahun 2008. 2008. Ya, 2008 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah masih bertahan. Ya, itu juga berkat dari dukungan para rekan-rekan, para sahabat-sahabat saya. Ya, paling utama ya dari Bapak Mas Sani, Bapak Agus Aswani, Sarjana Hukum, terus Bapak Purnawirawan Kombes Haji Muhyiddin, dan juga tidak lepas dan tidak luput dari dukungan support dari pimpinan-pimpinan media lain, sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya yang tergabung dalam organisasi Wartawan Demokrasi Indonesia. Wartawan Demokrasi Indonesia. Ya, yang disebut AWDI. AWDI. Iya. Saat itu yang di ketua umum yang diketuai oleh almarhum Bapak Oka Sahyan. Dan dalam perjalanan news investigasi ini berawal ya dari keniatan saya yang pada dasarnya saya melihat kita sebagai social control, dan yang saya ingat aja ya, yang saya ingat aja 2008 ini news investigasi ini merintisnya sangat luar biasa. Luar biasa ini dalam pengertian dari bawah, dari zamannya mungkin Anda tahu warnet. Warnet. Saya bersama sahabat saya yang bernama Agus Salim, dia yang layout segala macam, yang dinamakan itu namanya dulu bukan tabloid bukan, itu koran. Oh iya, koran ya. Nah, sering berjalannya waktu kita juga mendirikan media investigasi ini menangkap belum ada kantor. Ya. Belum sama sekali belum ada kantor. Nah, suatu ketika ada sahabat saya, teman saya yang bernama Dodo Kurnia. Ya, yang pada akhirnya menawarkan salah satu ruko. Boleh disebutkan Pak, di mana rupanya Pak? Di perumahan Citra 2. Ya, Citra 2, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kederes, Jakarta Barat. Itu saya tempatin hampir dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, tetap di bawah naungan pimpinan saya. Dan saat itu media news investigasi pernah dikomplain. Nah, kayak gimana tuh Pak? Nah, komplainnya ini saya kaget. Ada salah satu pimpinan media yang berasal dari daerah Sumatera Barat, yang berasal dari Padang. Dia mengklaim bahwa
nama News Investigasi ini dari awal sudah dimiliki oleh beliau. Jadi kemiripan nama. Cuman untuk masalahnya logonya ya kita tetap berbeda. Cuman karena kita juga tidak mau bermasalah terhadap salah satu media tersebut, ya pada akhirnya kita rubah nama media kita dari sebelumnya News Investigasi dan sampai sekarang kita rubah namanya dulu Investigasi News. Ya. Yang sekarang News Investigasi gitu. Ya alhamdulillah kejayaan dari News Investigasi ini dari orang-orang IT saya, termasuk Bapak Asbullah, dia disebut namanya Wali dah. Ya. Wali ya. Wali. Kebetulan lagi ada di sini orangnya. Ini bukan Wali Songo. Ini Wali. Dia sangat berjasa banget. Berjasa sama keberadaan di salah satu media saya. Jadi kontaknya saya saat itu sama saya Saudara Wali nggak ada tekan kontrak. Iya. Nggak ada tekan kontrak. Intinya saya mendirikan media News Investigasi ini bermodalkan dengan tekad gitu. Akhirnya saya rekrutlah Saudara Wali itu untuk sebagai tim IT saya, layout saya, untuk menerbitkan salah satu tabloid. Gitu. Seiringnya jalan ya alhamdulillah berapa tahun, nggak salah tahun 2013 atau 14 News Investigasi tetap berjaya saat itu. Ya anggaplah kalau kata orang Bogor, tekor asal kesohor. Iya. Jadi kita naik terus tanpa kecuali. Mau dana dari mana udah yang mana, yang penting intinya kita untuk menunjukkan bahwa media News Investigasi ini ada. Ini kita bicara dulu belum ada web ya? Belum ada web. Belum ada web sekarang atau media online. Belum ada. Waktu zamannya 2009 sampai 2014 itu bisa dihitung lah pakai jari. Seorang wartawan ya. Seorang wartawan atau seorang jurnalis. Nah gini nih Pak, kan kita kan sebagai awak media ya, pastinya kan kita mengungkap fakta nih. Nah pernah nggak pengalaman Bapak misalnya mau mengungkap fakta kemudian dihalang-halangi oleh oknum-oknum tertentu, misalnya jangan dinaikin lah, tolong, atau dapat ancaman seperti itu Pak? Ada aja, cuman kan kalau saya kan sebagai pimpinan redaksi kan nggak langsung ke saya. Jadi kan berbenturannya terhadap anak buah saya. Cuman pernah saya mengalami suatu ketika, sebetulnya bukan ancaman. Jadi ada salah satu anak buah saya yang telah mengungkap kasus di Kalimantan. Kasus apa itu Pak? Pengerukan pasir. Ya. Pengerukan pasir, ternyata pas sounding di lokasi anak buah menemukan kejanggalan bahwa pengerukan pasir ini pasir putih ya, pasir putih ada kejanggalan. Ternyata kok anak buah saya malah diseret, diamankan gitu ya. Nah, akhirnya ada salah satu dari anggota telepon saya, ya bahasanya bener nggak Pak Inai wartawan media News Investigasi? Ya kalau saya di mana yang masih terdaftar yang ada di box redaksi itu tetap saya akun itu anak buah saya sampai kapanpun. Itu
jadi dari Kalimantan berbicara ya minta pertemuan lah, minta pertemuan sama saya. Berarti abang akhirnya melakukan pertemuan itu? Ya, kalau saya ke Kalimantan kan nggak mungkin ya. Akhirnya dari perwakilan Kalimantan datang ke Jakarta, perwakilannya. Yang penting kan anak buah saya kan nggak ada apa-apain gitu. Nah akhirnya kita pertemuan di Jakarta, dia datang ke Jakarta. Ya kita kan bicara secara jurnalis. Sebagai sesuai kontrol udah kita jelaskan. Nah kalau saya kan bicara tupoksinya untuk menahan anak buah saya itu dasarnya apa kan gitu. Kalau misalnya nggak punya dasar ngapain? Kan gitu. Ya akhirnya saya nggak tahu juga, akhirnya mereka terbuka. Yang sempat terjadi ya bukan argumentasi, bukan, cuman ya intinya dari perwakilan Kalimantan itu ya mohon jangan dipublikasikan atau bagaimana kan gitu ya. Kalau kita kan terlepas kita sosial kontrol, terlepas kita sebagai jurnalis kan kita kembali ke hati nurani gitu. Dimana sisi lain saya sebagai pimpinan redaksi juga harus bisa juga menjaga, melindungi anak buah di lapangan, karena bagaimanapun yang namanya pemberitaan tetap kan semua kan kita saring sebelum itu kita naikkan. Makanya saya mengutamakan kepada anak buah itu, kalau tidak ada narasumber, tidak kalian melihat dengan jelas, saya belum mau dinaikkan berita itu. Ya nanti akan dikhawatirkan nanti ada pemberitaan tendensius, pemberitaan tidak bertanggung jawab. Pernah nggak Bapak sudah menaikkan berita, namun dipolisikan oleh ya seseorang gitu yang melapor, atau bahkan Bapak dapat pesan lewat WA atau telepon, ini maksudnya berita ini apa? Pernah terjadi, tapi itu di Indramayu. Jadi yang naikkan itu anak buah saya. Cuma karena anak buah saya dengan data yang akurat, ya kan. Jadi yang dilaporkan bukannya anak buah saya. Siapa itu? Medianya yang dilaporkan. Media ya. Otomatis yang dilaporkan media itu yang bertanggung jawab saya. Gitu, sebagai pimpinan. Nah, saya dapat panggilan di Indramayu. Saat itu bukannya sebagai tersangka ya. Jadi saya minta verifikasi tentang pemberitaan itu. Kalau saya hanya berbicara sama anggota sono, saya bilang kalau misalnya orang tersebut tidak merasa ya kan, atau tidak berbuat dengan hal tersebut, mereka tuh punya hak untuk menjawab. Hak untuk menjawab. Kalau masalah itu tidak bisa dilakukan, kita tinggal rubah rilisannya, kan itu. Dan kita juga menaikkan berita itu tidak serta-merta sekonyong-konyong, tidak ada bukti yang akurat. Nah akhirnya saya langsung, karena sebenarnya udah kita persiapkan bukti akurat itu, langsung kita kasih penyidik, ini buktinya. Kasusnya apa itu Pak, boleh dicerita? Kasusnya pencabulan anak di bawah umur. Nah kemudian nih Pak, zaman sekarang nih kan kebetulan juga lagi ada wabah virus COVID-19 nih. Nah ada nggak sih pengaruhnya terhadap media yang Bapak pegang sekarang? Jangankan media saya, mungkin media lain juga sangat miris. Kalau saya katakan boleh dikatakan rekan-rekannya juga menjerit. Dari awalnya koran dicetuskan sampai keluarnya maklumat dari Kapolri, ditambah lagi dengan PSBB ya, jadi pembatasan sosial berskala besar oleh gubernur masing-masing provinsi.
Nah saat itu saya pernah merilis salah satu di media juga, di mana namanya kepedulian pemerintah terhadap rekan-rekan jurnalis gitu. Dan kita lihat rekan-rekan kita jurnalis tuh kalau disebut pahlawan ya pahlawan gitu. Karena yang orang dasarnya nggak tahu bisa tahu gitu. Terlepas itu pemberitaan ada di medsos kayak media di online kayak apapun di surat kabar atau televisi, mereka terus keluar pahlawan karena memang tugasnya gitu, tugasnya perpanjangan tangan dari masyarakat, perpanjangan tangan masyarakat tanpa disadari bahwa dia tidak dilengkapi dengan apa tuh alat pelindung diri alat pelindung diri dia sebagai seorang jurnalis itu. Nah di sini akhirnya saya miris banget. Saya pernah mengeluarkan statement di mana kepedulian pemerintah terhadap jurnalis. Oke Pak, terkait pembahasan kita tadi, bagaimana imbauan Bapak terhadap masyarakat sekitar dalam menyikapi pandemi seperti ini Pak? Ya kalau saran saya atau imbauan saya di masa pandemi ini ya, satu ya, memang saya sangat prihatin banget kepada warga masyarakat yang sudah sangat sengsara, menderita, ya mungkin juga banyak yang sudah pekerjaannya dirumahkan. Ini kalau saya bilang miris ya miris gitu, sangat miris ya. Paling tidak ya bagi warga masyarakat Indonesia, khususnya kota Jakarta ya, karena kan kita bertempat di kota Jakarta ya, harus kuat-kuat iman aja, sabar, tawakal, ikhlas, apapun bentuknya. Yang namanya itu penyakit, yang namanya itu virus, yang namanya itu bakteri, terlepas itu bikinan manusia terlepas itu bikinan siapa tetapi kita harus yakin bahwa semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus yakinkan itu. Jadi kita jangan seremata bahasanya dengan gara-gara virus corona, dengan situasi pandemi ini kita malah jauh kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Oke, kalau gitu cukup sampai di sini wawancara kita dengan Pak Siska Pradita. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.